10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you are in a good condition and always happy. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu dan mengikuti pembelajaran I Love Jakarta Class 4. Okay? Before we going to the new lessons, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Anit akan mengenalkan kepada kalian tentang subjek dan to be. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena merupakan pelajaran dasar yang menjadi acuan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Jadi, materi ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai jenjang pemula untuk mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi, disimak baik-baik ya materinya. Oke, pada materi video kali ini Miss akan membahas tentang bagaimana penggunaan subjek. Perlu kita ketahui subjek ini terdiri dari I, you, they, we, he, she, and it. Nah, masing-masing subjek ini mempunyai pasangannya sendiri yang kita sebut sebagai to be. Nah, to be ini terbagi menjadi atau terdiri dari am, are, and is. Banyak yang mengartikan to be ini sebagai adalah. Namun nyatanya to be ini tidak diartikan dalam bahasa Indonesia. Perlu diingat, to be itu digunakan sebagai kata penghubung antara subjek dan predikat. Jadi to be ini tidak ada artinya ya. Atau bisa juga kita sebut sebagai kata bantu dari sebuah kalimat. Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya mari kita simak penjelasan pada poin-poin berikut ini. Pengertian to be. Tadi sudah kita simak, to be ini terdiri dari am, are, is. Oke, to be yang pertama yaitu am. Am biasanya dipakai untuk orang pertama dan berpasangan dengan subjek I. Oke, sekali lagi, am ini dipakai untuk orang pertama dan berpasangan dengan subjek I. Paham ya? Selanjutnya, to be yang selanjutnya ada are. Are ini dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu atau jamak dan orang kedua. Biasanya berpasangan dengan subjek you, they, and we. Sekali lagi, are dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu atau jamak dan orang kedua. Biasanya berpasangan dengan subjek you, they, and we. Nah, to be yang selanjutnya ada is. Is biasanya dipakai untuk
orang ketiga tunggal dan berpasangan dengan subjek he, she, and it. Sekali lagi, is dipakai untuk orang ketiga tunggal dan berpasangan dengan he, she, and it. Nah, sekarang kita simak lebih jelasnya pasangan dari subjek-subjek yang ada di video tadi. Subjek I tadi to be-nya adalah am. I plus am maka menjadi I am yang artinya saya. Dan dia digunakan untuk menunjukkan pada diri sendiri atau digunakan untuk si pembicara. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama adalah I am a writer. Artinya saya adalah seorang penulis. Dan contoh kalimat yang kedua ada I am a teacher. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Oke. Next, subjek yang selanjutnya you. Tadi you dipasangkan dengan to be are. You plus are maka menjadi you are yang artinya kamu. Nah, you are ini digunakan untuk menunjukkan orang yang ada di depan kamu atau orang yang sedang berbicara dengan kamu, lawan bicara kita. Contoh kalimatnya, yang pertama, you are handsome. Kamu ganteng. Contoh selanjutnya, you are beautiful. Kamu cantik. Oke, paham? Next, ada subjek they dipasangkan dengan are, maka menjadi they are yang artinya mereka. They are ini digunakan untuk menunjukkan sekelompok orang tertentu atau bisa ditujukan kepada hal-hal atau hewan yang sedang berkumpul. Jadi kelompokan sekelompok yang sedang berkumpul. Nah, contoh kalimatnya ada yang pertama yaitu they are my family, yang artinya mereka adalah keluargaku. Nah, contoh yang kedua adalah they are football players, yang artinya mereka adalah pemain bola. Nah, pemain bola ini adalah sekelompokan orang-orang tertentu. Nah, selanjutnya ada subjek we yang dipasangkan dengan are, maka akan menjadi we are yang artinya kami. We are ini ditunjukkan untuk menunjukkan sekelompok orang termasuk kita atau si pembicara. Contoh kalimatnya, contoh yang pertama adalah we are from Indonesia, yang artinya kami berasal dari Indonesia. Contoh selanjutnya, we are students, yang artinya kami adalah seorang pelajar. Paham? Nah, selanjutnya ada subjek he yang dipasangkan dengan is, maka menjadi he is, yang artinya dia laki-laki. Bisa diingat, he ini adalah dia laki-laki. Biasanya he is ini ditunjukkan untuk menunjukkan seorang laki-laki. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, he is my brother. Dia adalah saudara laki-lakiku. Selanjutnya contoh yang kedua, he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Oke, next. Selanjutnya subjek she yang dipasangkan dengan is juga, maka menjadi she is, yang artinya
Dia perempuan. Dia perempuan adalah she is. Kalau dia laki-laki, he is. Nah, she is ini digunakan untuk menunjukkan seorang perempuan. Bisa kita lihat contoh kalimatnya, yaitu she is my mother. Dia adalah ibuku. Dan contoh selanjutnya adalah she is my classmate. Dia adalah teman kelasku. Oke, selanjutnya it yang dipasangkan dengan is, maka akan menjadi it is, yang artinya bisa ini dan bisa itu. Dan it is ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu hal, benda, atau hewan. Nah, contoh kalimatnya, kalimat yang pertama, it is my book. Ini adalah bukuku. Dan contoh kalimat yang kedua adalah it is my cat. Ini adalah kucingku. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalian paham ya untuk pasangan antara subjek dan to be-nya. Oke, setelah kalian mengetahui contoh-contohnya dan juga penjelasannya dari video tersebut, apakah sudah bisa dimengerti dari masing-masing penjelasan? Untuk yang belum mengerti, bisa kalian simak pelan-pelan lagi video penjelasannya, atau kalian bisa menanyakan langsung kepada Miss ya. Baik, untuk hari ini mungkin cukup sekian materi tentang penggunaan subjek and to be kali ini. Semoga dapat today by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.